Rasulullah memastikan barang siapa orang yang setiap azan berkumandang lalu dia mendengarkan muazzin, kemudian dijawab diulang-ulangnya apa yang diucapkan oleh muazzin sampai nanti muazzin selesai, lalu dia bersolawat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'asu maqam mahmud alladhi wa'ada. Kalau itu dilakukan setiap azan, apa kata Rasulullah SAW? Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib dia mendapat syafaatku hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama menekankan sekali pentingnya menjawab azan ini. Menjawab azan ini Bapak Ibu dalam hadis-hadis yang sahih itu Rasulullah SAW beritakan kepada kita, penting Bapak Ibu ya. Saya pernah juga jelaskan di sini. Rasulullah memastikan barang siapa orang yang setiap azan berkumandang lalu dia mendengarkan muazzin, kemudian dijawab diulang-ulangnya apa yang diucapkan oleh muazzin sampai nanti muazzin selesai, lalu dia bersolawat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kemudian dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'asu maqam mahmud alladhi wa'ada. Kalau itu dilakukan setiap azan, apa kata Rasulullah SAW? Wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib dia mendapat syafaatku hari kiamat. Wah, itu masalahnya itu. Jadi berat Bapak Ibu ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah yang pasti, itu yang pasti yang Rasulullah memastikan. Bagaimana? Setiap azan jangan lupa. Maka ketika azan berkumandang matikan TV, azan berkumandang jangan lihat TikTok, azan berkumandang matikan HP, azan berkumandang hentikan rapat dulu sementara, kita bicara, jawab azan itu dulu. Bapak Ibu sekalian, ini adab. Ini fadilatnya luar biasa. Wajabat kata Rasulullah, wajib dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Bapak Ibu, sejauh mana kita butuh syafaat ini? Ini sedikit saya jelaskan. Bapak Ibu, kita mati kita tidak jelas Bapak Ibu, tidak tahu kita kondisi mati kita. Memang kalau selagi kita hidup Bapak Ibu sekalian, selagi ini kesempatan kita diberi hidup oleh Allah, maka selalulah perbaharui tobat kita kepada Allah. Minta ampun selalu kepada Allah dosa. Maka mati yang paling bagus itu mati selesai bertobat. Salah satu tafsirnya itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali setelah bertobat. Selesai tobat Pak, ajal pun datang. Itu orang seperti itu Pak, kalau tobatnya benar langsung masuk surga. Walaupun dosanya selama ini sepenuh langit dan bumi. Kalau dia mati setelah selesai bertobat dan tobatnya tobat nasuha, maka perbaharui tobat terus. Minta kepada Allah selesai tobat kita meninggal. Cuman kan siapa yang bisa seperti itu? Karena dia tidak tahu kan? Mati apalagi kalau pada badan sehat, kita kan besok dah tobat. Besok menunggu Ramadan dah dulu. Belum dia selesai kadang ngomong dia ambil ajalnya. Selesai. Sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya kita meninggal, kemudian kita tidak sempat tobat, bergelimang dosa kadang-kadang kita Bapak Ibu, mati kita dalam gelimang dosa, tidak sempat tobat. Bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat? Maka menurut Sunnah wal Jamaah, kalau kita mati dalam kondisi berdosa, tapi kalau kita mati dalam kondisi beriman dan dalam kondisi muslim, tidak murtad, tidak syirik, semuanya apapun dosa kita Bapak Ibu pasti masuk surga. Cuman kapan masuk surganya, kan itu jadi masalah. Maka ada beberapa kemungkinan.
Pertama sekali, ya kemungkinan pertama itu kemungkinan yang pahit. Sebelum dia masuk surga, dimandikan dulu. Karena di surga itu tak ada yang boleh masuk surga kecuali bersih. Tak ada dosa lagi boleh masuk surga. Dimandikan, dicuci dulu lah dosa-dosanya itu. Ya sesuai dengan dosanya. Kalau dosanya kemarin membunuh orang, tapi dia mati dalam kondisi beriman, masuk surga. Tapi kalau membunuh orang dalam Quran itu, nerakanya dicucinya bukan di sungai Siak, di sungai Kampar, tapi dicuci di neraka jahanam. Kalau dia sering meninggalkan sholat, dosanya itu tidak sempat tobat. Bapak Ibu sekalian, di mana dimandikan? Dimandikan di neraka Sakor namanya. Kalau dia melawan pada orang tua, sering durhaka, mati dalam keadaan sempat tobat, minta maaf ke orang tuanya tidak memaafkan juga. Maka Bapak Ibu sekalian, dia mati dalam kondisi beriman, surga, tapi dicuci dulu neraka jahim namanya. Itu sudah ada itu masing-masing neraka atau ada dosanya, dosanya. Ini kemungkinan paling pahit. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya semuanya. Kemudian Allah langsung masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Walaupun dosanya banyak Bapak Ibu, tapi dia punya amalan-amalan luar biasa yang selalu dia sembunyikan antara dia dengan Allah. Orang tak tahu. Kadang-kadang Bapak Ibu ada anak yatim yang selalu dibiayainya, ada orang yang terlantar yang selalu dilihatnya. Maka Rasulullah itu punya amalan-amalan. Setelah meninggal baru orang tahu. Maka itu punya keistimewaan sendiri, amalan yang kita sembunyikan, menjaga keikhlasan, dan itu amalan itu hanya antara kita dengan Allah. Maka jangan semua amalan kita dibilang sama orang. Buat amalan-amalan antara kita dengan Allah. Maka salah satu amalan yang membuat kita akan diistimewakan oleh Allah pada hari kiamat, yang 7 golongan itu yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Semua orang mencari naungan ketika itu. Salah satunya Bapak Ibu amalan orang yang suka bersedekah secara sembunyi. Sampai Bapak Ibu jangankan istrinya, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Coba tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka rajin-rajin Bapak Ibu yang buat amalan yang tidak ada yang tahu, khususnya amalan berhubungan dengan manfaat untuk orang lain. Bukan hanya ibadah-ibadah kita kepada Allah, itu sudah jelas juga. Maka itulah sebabnya ibadah kepada Allah yang paling afdal, yaitu ibadah yang tersembunyi. Tersembunyi kapan? Yaitu semua orang tidur. Maka itu punya keistimewaan khusus. Maka itu paling afdal. Sedekah yang paling afdal juga begitu, yang disembunyikan. Amalan-amalan kebaikan kita. Maka itu Bapak Ibu rajin-rajin. Itu nanti membuat apa? Kalau mati kita dalam beriman dosa, dan banyak amalan seperti itu, Allah lihat nanti banyak sekali amalannya, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nah itu yang kedua. Kemungkinan ketiga Bapak Ibu sekalian, orang seperti ini dilihat amalan-amalannya. Banyak tak dia mengamalkan amalan-amalan yang membuat dia mendapatkan syafaat Rasul? Dilihatlah amalan-amalan. Adalah perlu kajian di sini. Apa saja amalan-amalan yang membuat kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Syafaat ini bertingkat-tingkat. Kalau Bapak Ibu sekalian kita banyak sekali, seperti memperbanyak selawat di hari Jumat, memperbanyak selawat secara umum kepada Rasulullah SAW, wabil khusus menjawab azan. Nah, kalau seandainya seluruh amalan-amalan yang membuat kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW kita amalkan, maka itu Bapak Ibu menjadi peringan. Maka peringannya ada di antaranya Bapak Ibu, itu tergantung nanti kehendak Allah dan izin Allah. Kadang Rasulullah diizinkan memberikan syafaat kepada yang berdosa tadi, sehingga dosanya semua dihapuskan, yang seharusnya dia masuk neraka tak masuk surga. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian mendengar azan.
supaya kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan ini jangan diremehkan, karena kita mati tak tahu. Tergelimang dosa dan setelah tobat kita mati. Oleh karena itu siapkan macam-macam amalan-amalan. Karena kita tak tahu Bapak Ibu sekalian. Yang membuat kita Allah mudahkan nanti di hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu, semua yang menentukannya amalan kita, itu kita bawa. Maka siapkan amalan-amalan itu dari sekarang. Maka di sini ketika azan berkumandang, maka sebaiknya Bapak Ibu sekalian jangan, dia sunat memang. Sebagian ulama katakan tidak wajib hukumnya, sunat. Kalau azan berkumandang, boleh kita bicara, tidak berdosa, boleh. Tetapi itu kurang adab kita. Karena panggilan Allah lagi berkumandang, kita tidak mendengarkan. Maka siapa yang mendengarkan, kemudian dia ulang-ulang bersolawat, berdoa kepada Rasulullah, maka Bapak Ibu wajibat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka di sini menunjukkan kepada kita cara mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ke masalah TV, Pak. Masuk kita ke dalam masjid, berdiri kita dulu, berhenti mendengarkan azan. Orang ketika masuk masjid dia berdiri, dia mendengarkan azan, tidak solat sunat. Kita urungkan solat tahiyat masjid kena mendengarkan azan. Di rumah ketika azan berkumandang TV itu yang susah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita apalagi kita berjemaah seperti ini yang ikut pengajian, contohkan kepada anak-anak kita. Terus lagi azan, hening semuanya. Jauh.